iya nih dulu waktu kecil aku pernah kesulitan gara-gara ini. Jadi aku pegang mamaku dan mamaku langsung panas dingin. Istilah medium itu diperuntukkan bagi orang-orang atau mungkin yang bisa dibilang punya kelebihan untuk raganya itu dimasuki oleh satu entitas atau satu energi astral tertentu, sehingga energi atau entitas astral itu bisa berkomunikasi lewat tubuh orang itu. Ya. Jadi ini memang sebuah pengertian atau sebuah istilah dalam dunia paranormal yang sering digunakan, yaitu medium. Bukan kesurupan ya, tapi agak berbeda antara kesurupan sama medium. Nah, mungkin setelah ini nanti kita akan jelaskan oleh rekan saya, Dara, apa sih perbedaan mediumisasi dan kesurupan itu, dan juga nanti kita akan kulik lebih dalam lagi mengenai seluk-beluk tentang medium, kemudian tentang apa sih yang dirasain kalau seseorang itu jadi medium, atau bagaimana sih sebenarnya kalau proses mediumisasi itu terjadi, apa yang dialami oleh orang medium itu yang dirasakan ketika tubuhnya itu dimasuki itu seperti apa. Itu nanti akan kita bahas dengan rekan saya, Dara Bung. Halo, kembali lagi di channel Third Dimension. Nah, kalau bicara tentang Third Dimension luas ya. Nah, kali ini aku sama Mbak Rida, cewek cantik dia. Ya. Ini lebih cantik lagi. Dia cewek cantik loh, aku suka auranya, energinya dia aku suka. Dia sosok medium ya, Rida ya. Pernah jadi medium? Enggak ya, sampai sekarang ya. Nah, maaf ya guys, kalau agak ramai. Posisi kita lagi di tengah jalan ketabrak kontainer. Jangan sampai. Posisi kita lagi di pinggir jalan jadi agak ramai. Nih, aku mau bahas Rida, gimana sih susahnya seorang jadi sosok medium itu? Wah, susah. Karena kalau cewek emang sendiri nggak mengizinkan nih. Karena aku sadar aku cewek, energi mereka juga beda-beda. Belum lagi ada energi sampah, mereka makannya aneh-aneh, bekas kesana kemari. Apalagi energi marah, dendamnya, terkontaminasi gampang. Iya. Nah, untuk cewek ini kan menjaga banget nih. Nah, takut nih di dalamnya ada apa-apa. Untuk Mbak Rida sendiri nih, cewek loh, medium loh, gimana coba raganya sih? Raganya nih. Oke. Jadi sebenarnya gini, karena banyak ya orang itu banyak yang menyamakan persepsi mediumisasi dengan kerasukan. Jadi seolah-olah itu mediumisasi adalah kerasukan. Jadi kalau misalnya dimasukin ke badan itu pasti efeknya akan macam-macam ke badan. Jadi keburukan dia akan berefek ke badan kita. Tapi kalau kita kaji lagi, sebenarnya mediumisasi itu prinsipnya hanya mengambil energi, hanya mengambil energi dari dia. Entah itu mengambil energi secil atau mengambil energi yang dimasukin, mengambil energi untuk nanti dipetakan melalui badan kita. Tapi posisi kita masih ada di dalam arti semua kontrol, semua kuasa masih tetap ada. Jadi kalau yang aku rasain itu di saat mediumisasi itu aku berdiri di satu titik. Yang aku lihat itu ada dua pintu. Iya, satu pintu adalah lingkungan atau habitat si astral yang aku undang. Aku undang untuk komunikasi di badan aku. Satunya lagi adalah dunia. Jadi situ aku bisa lihat orang nanya-nanya ini gimana gitu. Biasa kan kalau orang mediumisasi pertanyaan kan dengan siapa ini gitu kan. Jadi aku masih ada posisi di sini. Jadi aku pun masih mengontrol apa yang dia lakukan. Misalnya kalau dia maunya nari, aku bisa mengontrol.
walaupun sempat aku sulit ketika sosok manusia bawahnya ular terus menari, aku nggak bisa ngikutin bawahnya karena aku bukan ular kan. Jadi itu adalah tanda bahwa mereka masuk itu tidak menguasai. Pertama itu kan. Jadi di saat mediumisasi itu lebih ke kontrol pada diri kita. Kalau kita masih kontrol atau tergoda untuk masuk ke pintu satunya. Karena kita nyebrang atau enggak Ya, nih? yang menjadi godaan itu adalah pintu yang kedua. Karena bisa di dalam pintu itu bisa kelihatan seperti surga, bisa kelihatan indah sekali di dunia. Ada kelihatan bagus seperti kayak rawa, gelap, buta. Jadi itu rasa penasaran itu sebagai godaan. Apa kita mau ikut masuk ke sana atau kita tetap di sini berjaga-jaga? Aku ada kasus nih, aku ada teman waktu itu dia tuh medium ya, pengalaman dia yang aku sekarang sih, ya ada 2 pintu gitu juga, ada 2 alam, ada 2 dimensi. Nah, dia bilangnya bukan pintu sih, cermin ya, dia bilangnya cermin oke, berbagai macam bahasa. Nah, dia nyebrang dong. Nah, itu biasa jadi masalah. Nah, dia nyebrang. Nah, itu dia sampai koma sekitar 3 hari. Itulah. Nah, benar? Betul sekali. Efeknya apaan sih balik kalau sampai terbuai? Oke, jadi gini. Bukan berarti aku nggak pernah tergoda, sangat pernah. Karena aku melakukan mediumisasi itu kan baru setelah besar, sebenarnya pengalaman baru juga. Aku pernah waktu itu karena pertama kali ya, jadi rasa ingin tahu besar. Jadi pada saat itu waktu aku penelusuran ke rumah sakit di Kendari. Rumah sakit di Kendari itu aku dihadapkan 2 pintu. Nah, satu pintu ini ada sosok anak kecil. Mukanya melas banget. Melas gitu, kayak seolah minta tolong, ya. Nah, itu aku tergoda masuk. Harapan aku bisa nyelamatin dia. Maksudnya aku masuk itu ngejar dia untuk Ayo ikut gitu. ke saya aja. Kamu jangan di situ, karena di situ kamu tersiksa. Aku udah merasakan hal itu. Aku kejar ke sana, nggak ada. Aku nyari dong. Nah, selama masa pencarian itu, aku susah dikeluarin karena aku nggak ada kontrol di tengah-tengah tadi. Karena aku udah masuk salah satu sisi kan, itu susah dikeluarkan dan itu amat sangat merepotkan tim pada saat itu. Dimana yang masuk saat itu kan adalah sosok mayat. Jadi pada saat itu badan aku kejang dan berat, kaku semua, berat. Diangkat sampai berenam itu enggak sih? Berat. Karena Hanya sosok anak kecil ya? bukan sosok anak kecil, jadi ternyata anak kecil itu hanya sekedar decoy. Oh, Decoy gitu supaya aku masuk ke sana, raga aku pancingan. ganti dikuasai oleh si sosok ini. Karena pada saat itu kejadiannya, ketika aku jalan ke lorong itu kan kamar mayat, itu ada 3 orang bawa seperti senjata kayak pakai hood gitu. Senjata. Kalau orang bilang kayak malaikat maut. Siap. Aku enggak. Ya gitu, karena bawa tes kayak kapak tapi ininya kenceng. Baru mau begini, aku tarik dia masuk. Jadi itu memang bukan pada proses sukarela aku dimediasi. Ya. Akhirnya masuk. Masuk tahan Rit, gitu kan. Aku sempat dengar tuh, karena aku posisi masih kontrol. Tahan. Kita tanya-tanya dulu nih, ini sosok apa yang masuk gitu. Aku masih kontrol di situ. Dia ngomong apa, masih keluar gitu. Tapi begitu, itu begitu ada anak kecil masuk, blok begitu bener. Dan itu sosok karena udah lost kontrol tadi gitu kan. Udah akhirnya pada saat itu aku lakukan, aku pejam mata, sama aku bilang bangun. Dia bilang bangun. Jadi kalau tetap mediumisasi itu harus ada plan. Jadi nggak bisa sembarangan orang melakukan mediumisasi sebetulnya. Soalnya bahayanya nih, banyak orang kan susah membedakan mana yang kerasukan, mana yang medium. Nah,
orang banyak-banyak ini aja yang dijadiin medium, ini aja yang dijadiin medium, kan banyak tuh orang-orang awam. Terutama kayak praktek-praktek supranatural yang baru-baru gitu. Itu ada saran sih nggak Mbak Rida untuk mereka-mereka yang pengalaman dalam bidang medium dan bahayanya itu bagaimana? Bahayanya seperti tadi, seperti yang kamu bilang, itu bahayanya dia bisa bawa ke pintu tadi, bawa ke dimensi lain. Contoh kasusnya sih sebenarnya udah ada orang meneliti ya, orang luar negeri, buktinya mereka membuat satu film Insidious itu. Karena kalau menurut aku, mediumisasi itu hampir mirip kayak mimpi. Jadi kita tuh ada di terminal nih, terminal mau ke dimensi jin, multiple dimensi ini, berbagai dimensi. Itu terminalnya dulu. Even ke dimensi alam kubur. Makanya aku suka bilang, Mbak Rida, aku di mimpi aku ketemu sama sosok almarhum ayah saya. Aku selalu nanya, ketemu di mana? Di mimpi atau di dunia gini? Di mimpi. Oh, kalau di mimpi ada kemungkinan tuh ayah. Tapi kalau di dunia biasa, aku khawatir itu ada perdaya dari jin yang menyerupai sosok ayah. Lah, untuk kontrol sendiri lebih ke pikiran, kan ada tuh pikiran jiwa kan harus jadi satu. Kontrol utamanya microchipnya di pikiran kan sih untuk jadi medium. Di mata batin. Jadi asma ya. Nah, di mata batin karena itu gini loh, banyak orang juga masih rada ambigu, ribet juga. Mata batin itu fungsinya apa sih bukain untuk mata, medium ini? bukain mata batin dong supaya aku bisa melihat setan. Mata batin itu bukan sarana untuk melihat setan atau mata batin itu kan memang untuk, kalau kita pertajam, kalau kita pelajari lagi itu kan untuk membedakan, supaya kita mampu membedakan lebih dalam lagi, membedakan mana yang hak dan mana yang batin, membedakan mana yang jahat, mana yang enggak. Nah, seharusnya kita berdiri di situ. Kalau mata batin kita lakukan, kita harus bisa membedakan aura mana yang seharusnya kita pilih, aura mana yang baik, yang tidak harus kita pilih. Gitu. Soalnya banyak juga kan orang-orang buka mata batin, pengen buka mata batin, kayak buka mata batin ada juga bilang apa ya Mbak Rida, kalau seorang ini kok mata batinku udah ditutup lah, mata batin kayak buka mata batin, buka nutup mata batin kayak buka nutup pintu baru tahu gitu loh. Lah, terus Mbak Rida nih, seorang medium, mata batinnya udah terbuka dari kecil. Semua pengalaman tuh besar, pahit, seneng, sampai keluar air mata, ya tahu. Maaf aku seorang tracker. Oh ya. Nah, jadi aku juga belajar dari Mbak Rida ya untuk itu. Jadi untuk mata batin sendiri fungsinya buat mediumisasi itu powernya di mana sih Mbak? Sudah pasti powernya itu adalah penggabungan dari mata batin dan pikiran. Tetap itu harus ada. Karena kalau kita nggak nyambung antara otak sana sini sama aja. Ya sinkron ya, jadi song. Karena kalau aku percaya manusia itu kan punya cakra. Cakra yang mungkin nggak di semua manusia terolah. Dan cakranya yang sudah terolah, ada yang enggak. Aku sih lebih ke situ. Nah, Mbak Rida misalnya nih ada pertanyaan orang ujung-ujung datang, Mbak Rida bukain aku mata batin dong. Nah, Mbak Rida ngeliatnya gimana tuh?